Cuy, kalian pernah mikir gak sih? Kira-kira plastik itu bisa dibikin sekecil apa ya? Apakah sekecil kelereng, kancing, sekecil nasi, atau pasir? Oke, jadi selamat datang di J Color Education Channel, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang mikroplastik. Tetapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita perlu kenalan dulu nih sama yang namanya mikroplastik. Jadi, mikroplastik itu apaan sih? Mikroplastik adalah partikel plastik yang kecil banget dengan ukuran kurang dari 5 mm. Ya, benda ini kecil banget kayak anu kalian, pupil mata. Dan bahkan gak sampai di situ aja, ada yang lebih kecil lagi cuy, yang disebut nanoplastik dengan ukuran gak lebih dari 100 nanometer, alias setebal rambut manusia lah. Nah, mikroplastik ini sendiri muncul karena dua alasan. Yang pertama, karena memang dibuat kecil sejak awal atau mikroplastik primer, dan jadi kecil karena terpecah dari plastik besar yang hancur atau mikroplastik sekunder. Selain itu, jumlah dari mikroplastik ini ternyata banyak banget tersebar di lingkungan sekitar kita, baik itu dari apa yang kita makan sampai udara yang kita hirup. Dan karena mikroplastik ini udah ada dari lama, jadinya tubuh kita sekarang udah mengandung yang namanya plastik. Beberapa studi juga mengatakan kalau manusia dapat mengonsumsi sekitar kurang lebih 5 gram plastik per minggu cuy. Gila, kita makan plastik udah kayak makan micin. Namun meskipun tampak kecil dan gak berbahaya, ternyata mikroplastik bisa jadi ancaman yang mengerikan pada tubuh manusia dan makhluk hidup. Dikarenakan mikroplastik ini merupakan benda asing, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, sistem imun kita akan langsung aktif, yang menyebabkan peradangan di dalam tubuh. Kalau peradangan ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, sel tubuh akan rusak sehingga mereka harus lebih sering memperbaiki diri. Dan faktanya nih ya, ketika sel terlalu sering memperbaiki diri, sel tersebut berpotensi besar akan menjadi sel kanker yang disebabkan oleh mutasi genetik. Jadi dia evolusi, cuman ini malah downgrade jadi sel kanker. Anjir, ngeribet. Ditambah lagi dengan kandungan zat berbahaya pada mikroplastik seperti bisphenol A atau BPA, talates, serta racun lingkungan kayak logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun membuat dampak dari mikroplastik ke tubuh manusia ini bisa sangat mematikan. Lantas, gimana cara kita untuk mengurangi si mikroplastik ini? Sebenarnya, upaya untuk mengurangi mikroplastik itu sudah ada meskipun baru-baru, seperti filter mikroplastik dan filter air yang sudah mulai diterapkan di beberapa tempat. Contohnya pemberian filter mikroplastik pada mesin cuci di negara Prancis yang udah berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2025. Selain itu, hal-hal keren kayak bakteri dan enzim penghancur plastik juga ditemukan. Ya, meskipun ini masih dalam tahap eksperimental, tetapi ilmuwan tetap mencoba untuk mengembangkannya lebih jauh lagi agar lebih efektif untuk menghancurkan plastik. Dan mungkin aja nih, di masa depan nanti, teknologi-teknologi ini bisa ngebantu kita untuk mengurangi plastik yang ada di muka bumi ini. Oke, mungkin segitu aja dari video kali ini. Semoga dari apa yang udah aku jelasin bisa bikin kalian makin paham tentang mikroplastik serta dampaknya. Kalian juga bisa request pembahasan selanjutnya di kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa makan.